Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPA di semester 2. Nah, walau kita nggak bisa tatap muka, tapi semoga kalian masih semangat untuk belajar online-nya. Untuk pertemuan pertama, kita akan bahas bab 1, yakni tentang sistem organisasi kehidupan. Materi yang akan kita bahas itu tentang sel. Nah, udah kenyang dong liburannya, karena kita udah lama liburan. Ayo kita semangat lagi buat belajar lagi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sistem organisasi kehidupan. Merupakan perangkat yang menyusun tubuh makhluk hidup yang terdiri dari struktur dari yang terbesar sampai ke yang kecil. Nah, urutannya sistem organisasi kehidupan, kalau yang dari kecil ke yang besar itu ada sel. Yang paling kecil sel, lalu berkumpul menjadi jaringan, menjadi organ, sistem organ dan organisme. Adapun untuk sel sendiri itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau jaringan, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Untuk yang organ itu kumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Sistem organ, bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan suatu fungsi. Kalau organisme itu kumpulan sistem organ yang membentuk satu individu atau satu makhluk hidup. Nah, di sini ada manusia yang kalau kita perbesar, apa sih penyusunnya? Di sini ada satu kelenjar ya. Kalau kita perbesar lagi, ternyata manusia itu tersusun dari banyak sel. Nah, sel itu seperti apa bentuknya? Kita bakal lihat terus. Yang ukurannya sangat kecil sekali, dan manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup lainnya itu biasanya tersusun dari banyak sel gitu. Nah, kita akan kaji apa sih yang dimaksud dengan sel. Sel merupakan unit sistem terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Yang tadi ya, gambarannya seperti itu. Nah, saking kecilnya, untuk melihat sel kita harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, makhluk hidup itu sendiri ada yang punya satu sel saja disebut dengan uniseluler, sedangkan yang memiliki banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler. Contoh makhluk hidup yang merupakan uniseluler itu ada protista, bakteri, dan beberapa jamur. Kalau yang multiseluler ada tumbuhan, hewan, dan beberapa jamur. Nah, sel juga dibagi berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Nah, ada yang prokariotik yang tidak punya membran inti dan eukariotik yang punya membran inti. Contoh prokariotik itu ada bakteri, di sini gambarnya yang biru. Contoh eukariotik ada protista, tumbuhan, jamur, hewan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada gambar, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari bentuknya ya. Untuk yang tumbuhan itu bentuknya kayak heksagonal atau lebih rapih gitu. Sedangkan kalau yang hewan itu tidak. Untuk yang tumbuhan, kenapa sih lebih terstruktur? Karena punya dinding sel. Kalau sel hewan tidak punya. Nah, di dalam sel itu ada organel-organel yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas sel. Nah, kita membahas tentang sel hewan. Bagian yang kuning itu adalah sitoplasma, bagian terjadinya reaksi kimia atau tempat adanya organel-organel. Nah, selain sitoplasma, tadi di dalamnya ada organel-organel, itu ada mitokondria ya, bentuknya seperti kapsul, fungsinya menghasilkan energi atau untuk proses pernapasan sel. Lalu ada yang mengkerut-mengkerut itu disebut dengan badan Golgi, fungsinya untuk pengeluaran zat yang sudah tidak diperlukan lagi atau ekskresi sel, menghasilkan protein juga. Lalu ada bagian lapisan-lapisan yang mengelilingi inti sel atau bagian yang kuning itu disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau RE ini fungsinya untuk membantu metabolisme lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, yang kuning itu disebut inti sel atau nukleus, fungsinya mengatur segala aktivitas sel. Nah, di dalam nukleus ada bagian yang kecil lagi disebut dengan nukleolus. Nah, di sini ada organel-organel sel. Silakan tulis di buku tulismu tabelnya dengan lengkap. Di sini juga ada perbedaan-perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ada dinding sel tadi dibahas, selaput sel ternyata dua-duanya memiliki. Nah, ada inti sel tadi yang warna kuning mengatur atau mengendalikan semua aktivitas sel. Plastida atau kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan, fungsinya untuk fotosintesis atau membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah, ada juga vakuola, biasanya di hewan juga ada sebenarnya, tapi kecil. Kalau di tumbuhan itu besar, fungsinya menyimpan cadangan makanan. Nah, ada juga mitokondria tadi untuk pernapasan atau menghasilkan energi. Ada lisosom, badan Golgi tadi. Nah, ada RE juga atau retikulum endoplasma, dan ada yang disebut ribosom. Fungsinya untuk membantu pembentukan protein atau sintesis protein, juga untuk mengeluarkan zat
keluar dari sel. Nah, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.